rasuluh amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah wa in kuntu qultu syai'an khilafal isma'i raja'tu anhu wa tabara'tu min kulli dinin khalafa dinal Islam. Allahumma inni uminu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak wa abra'u ilaika mimma ta'lamu annahu al-batilu indak wa khudh minni jumala wa la tutaribni bit tafsir. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nadimtu min kulli syarr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa ibnu ummatihi wa kalimatuh alqaha ila maryama wa ruhum minhu wa anna al-jannata haqqan wa anna an-nara haqqan wa anna kulla ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan wa anna khairat dunya wal akhirati fi taqwallahi wa ta'atihi wa anna syarrad dunya wal akhirati fi ma'siyatillahi wa mukhalafatihi wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu ma fil qubur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. La ilaha illallah alqa biha rabbi. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu syai'. La ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalin qattu taha mutlaqan abada wa matatha aba aslan fi mada tamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Minhu tawabul alam lahu wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bi qalbihi ka'amamin rayatun sabatat wa la yura asbaulin minhu bi alani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi shamsi dhulmatani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada kasmahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sibyata bimustatani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al hadil khasa'is fa badha takun aminan min syarri nari wa suraqi wa min mihani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian yang Allah, alhamdulillah kita telah hadir. Mari sama-sama kita luruskan niat kita untuk niat awal ini dan niat hadir masjid. Semoga dengan niat kita yang lurus menjadikan kita semua diakui sebagai santri-santrinya Al-Imam Hujjat Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam karya beliau yang akan kita bahas pada malam hari, yaitu kitab Bidayatul Hidayah, yang insyaallah akan terus dibimbing oleh kita Al-Mukarram Haji Syukur Al-Zaki. Sallallahu alaihi wasallam. الذي يريد إلى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل حاجة كبيرة وصغيرة والسلام على والدينا ووالدتنا وأهلنا وأخواتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وذريته من ثم إلى روح آبائه وإن الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والمبشرين والأولياء المقدسين صلى الله عليه إمامنا وقدوتنا أبي حميد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روحه Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani summa ila ruhi Sayyidi Syainuddin Malibari wa usulihim wa buruhim wa jibatin al-ba'inan Allah yarhamuhum wa yarhamuhum muslimin wa yaghfiru dhunubahum wa yurahisu asarahum wa yukajirahum wa yatuha alaina futuhal arifin وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu li jami'il ayati wal ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala, wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimina min kulli dhanbin qawla wa fi'ala, wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin taubata abdin la yamliku li nafsihi huda wa la yastati'u an yadfa'a anha dhalala, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mumasila, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyuhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi ihtasallahu bihi fadhailana, wa ala alihi alladziina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala, wa ashabihi alladziina fazu bil iktida'i bil jihadi wa ghairi fanalu darajatil ula amma ba'd. Setelah memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah sebagaimana diucapkan oleh mu'alif, Al-Imam Al-Ghazali dalam muqaddimahnya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan pengikut beliau semua dan hamba-hamba Allah yang beriman. Selanjutnya beliau melanjutkan paparan beliau, namun sebelumnya
kita memohon berdoa kepada Allah dengan bertawasul. Dengan kegiatan kita pada malam hari ini, yang mana pada malam hari ini kegiatan kita insya Allah termasuk ke dalam kegiatan amal soleh. Wabtagu ilahil wasilah, sesuai perintah Allah. Raihlah rahmat Allah dengan wasilah. Para ulama mufassirin memberikan makna, memberikan tafsir al-wasilah di sini amal soleh. Dan insya Allah thalab ilmu adalah termasuk amal soleh. Mudah-mudahan dengan kemuliaan thalabul ilmi ini kita bertawassul kepada Allah, semoga Allah mengampuni salah dan khilaf kita, membukakan rahmatnya untuk kita, memenuhi hajat dan tujuan kita, memberikan karunia sehat afiat kepada kita lahir dan batin, dan memberikan anugerah rahmat keberkahan untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang kita cintai, berkah dunia dan akhirat. Semoga angan-angan dan cita-cita harapan kita segera dibuktikan dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan ke depan tidak hanya tinggal beberapa hari lagi kita masuk Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah rahmat untuk kita semua, dengan amalia-amalia yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini menjadikan salah satu sebab kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta tatlubu al-ilma minal qil wal qal. Kata Imam Ghazali, dan jika kamu mencari ilmu minal qil wal qal, berasal dari sumber yang qil katanya, si fulan berkata, ai al-muhasama, maksudnya saling bantah, saling sudut, saling serang dengan argumen. Adoma musibata, maka betapa besarnya musibah kamu. Ai syiddatu ka'an nazila alaik, yaitu bencana besar yang turun kepadamu. Yang ini yang terjadi. Nah, seharusnya tidak perlu, tidak harus sampai cekcok, apalagi memecah kesatuan keislaman. Cuma gara-gara yang satu kelompok nggak kunut, yang satu kunut, yang satu suka tahlil, yang ini enggak, saling serang. Atau kita diserang dengan hujatan-hujatan, dengan tuduhan-tuduhan. Nah, tidak usah kita balas. Nah, ketika kita balas, apa bedanya? Berarti kita mujadalah namanya, atau mirah. Apalagi cuma gara-gara itu kita membubarkan pengajian, lebih buruk lagi kita. Harus bagaimana? Ambil langkah yang bijak. Itu. Hormati dan hargai pendapat orang lain, tapi kita juga berhak memegang prinsip konsekuen dengan apa yang menurut kita benar, selama itu jelas, gitu. Tidak ikut-ikutan, tidak ke bawah angin. Dan kita sudah tahu
Nah, kalaupun kita juga baru katanya kita sendiri tidak tahu dalilnya, apalagi lebih baik diam. Diam adalah langkah yang paling bijak. Karena segala sesuatu ada aturan-aturannya, ada etika-etikanya. Nah, jika kita lawan, berarti kita sudah terjerumus di dalam ini. Mencari ilmu dengan cara berseteru, dengan cara muhosomah, dengan cara miro, saling serang. Nah, berarti bukan kebaikan yang kita dapat. Kata Imam Ghazali, musibah buat kita. Kayaknya lebih baik diam, belajar lagi, mending gunakan waktu untuk belajar lagi ketimbang kita melayaninya. Wa ma atwala ta'aba, dan alangkah panjangnya kepayahan kamu. Ya, jelas tidak berkelanjutan, tidak ada titik temu, tidak ada penyelesaian, terus saja begitu. Wa ma'adoma hirmana, dan besar sekali sekat kamu, rintangan kamu, yang merintangi kamu ay imtina'uk minal khair. Jadi terhalangnya kamu dari kebaikan, bukan kebaikan yang bisa kita dapat, gitu. Wahusronat, dan juga betapa besarnya kerugian kamu. Artinya tidak ada nilai manfaat yang bisa kita raih ketika kita muhasomah, ketika kita melayani hujatan-hujatan orang, yang ada kita sendiri rugi. Kenapa? Karena resikonya nanti itu ukhuwah, kesatuan keislaman putus. Sedangkan ini adalah perkara dasar dalam Islam, perkara asas yang dibina oleh Rasulullah 12 tahun sebelum Rasulullah memerintahkan puasa, sebelum Rasulullah mengharamkan khamar, sebelum Rasulullah diperintahkan melarang judi. 12 tahun membina ukhuwah, menyebar persaudaraan, menyatukan ikatan keislaman. Lalu kita mengaku umat Rasulullah sedangkan kita senang memecah Islam. Di mana nanti muka kita ketika kita dihadapkan kepada Rasulullah? Mau disimpan, mau disembunyikan? Apakah kita nggak malu mengaku umat Rasul, sedangkan sesuatu yang susah payah dibina oleh Rasul kita pecah, kita putus? Kan seperti itu. Nah, yang ada manfaatnya nggak ada manfaat, yang ada rugi, bahkan musibah untuk kamu, untuk kita, kata Imam Ghazali. Fa'mal masih tak minal manhiyat ilam takhab ilam takhab ilha. Nah, silahkan lakukan sesuai karepmu, sakarepmu, kata Imam Ghazali. Jika kamu tidak takut terjadi kerusakan. Kalau kamu nggak takut rusak, nggak takut binasa, silakan. Sakarepmu, sesuka hatimu, silakan. Kalau kamu tidak takut kebinasaan, tidak takut kerusakan. Apa yang rusak? Rusak nilai-nilai agama kita, nilai-nilai keimanan kita.
Fa inna dunya ay manauha allati tatlubuha bidin la taslam. Karena dunia ay matauha maksudnya perhiasan-perhiasan, keindahan-keindahan dunia, allati tatlubuha bidin yang kamu cari dengan jalan agama, la taslam itu tidak akan selamat. Yang paling mendekati resikonya yaitu tidak ada keharmonisan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ayatilka dunia lak, yaitu dunia tersebut untukmu, tidak akan selamat untukmu. Artinya selalu dan selalu nanti ada nilai-nilai dunia yang hilang kenikmatannya, yang hilang kemanfaatannya, keharmonisannya, keindahannya. Wal akhirah tuslabu, dan akhirat kamu terrampas. Di akhirat kamu akan bertanggung jawab gitu. Ayat tadhabu, hilang akhirat kamu. Artinya kalau kacamata kita yang kita gunakan dalam memahami polemik permasalahan perbedaan pendapat di muka bumi ini, di sekitar kita ini, dengan iman, dengan Islam, tidak akan seperti itu. Tidak kalau kita menerimanya dengan iman, dengan Islam. Tapi jika kita menanggapinya, menyikapinya, menerimanya dengan nafsu, yaitu cuman nggak malu kita. Apalagi ada embel-embel atribut keagamaan di diri kita, ada gelar-gelar keagamaan di diri kita. Sedangkan langkah kita malah mengkoyak agama kita. Sikap kita malah menodai agama kita, mengurangi nilai-nilai agama kita. Faman tolibat dunya bidin khasirahuma, maka siapapun orang yang mencari dunia dengan agama, dia rugi. Dunia tidak dapat, akhirat pun hangus. Bitasdid di shin, dengan mentasdidkan shin, khasirahuma ay ahlakahuma, yaitu bukan manfaat yang didapat, bukan hasil yang dipanen, malah rusak. Dunia rusak, akhirat rusak. Dunia tidak dapat, agama demi gelar, demi kedudukan kita menghujat orang lain. Demi status sosial kita menyerang orang lain, padahal saudara kita. Demi gelar ustaz kita menyerang supaya kita terlihat ahli, ngerti dalam ilmu, kita serang. Itu kan dunia. Gelar itu kan dunia. Popularitas itu kan dunia. Tapi menyerang, kita serang orang lain cuma karena beda madhab, karena beda pandangan dengan kita. Nah ini, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat seperti ini. Bohong karena agama, demi agama. Jami'an, sekaligus rusaknya agama, ya dunia, ya akhirat.
Wa man taraka dunya lidin rabihahum jami'an, dan orang yang meninggalkan dunia demi agama, enggak apa-apa enggak mendapat sebutan orang pintar juga, enggak apa-apa enggak disebut ahli ilmu juga, diem weh. Rabihahum, dapat keuntungan dunia, dapat keuntungan akhirat, dapat. Nggak apa-apa disebut kurang pengetahuan juga dengan cara diam demi menjaga harmoni kehidupan, kedamaian, ketentraman. Ai istasfa fihima, mendapat keuntungan dari dunia dan akhirat jika meninggalkan dunia demi agama. Nah, agama melarang cekcok. Kita tanggalkan ego kita demi menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dua-duanya dapat. Agama dan juga dunia. Fa inna dunya adawah lillahi ta'ala, karena dunia itu musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adawatu li awliyaih, dan juga musuh wali-walinya Allah, wa adawatu li adaih, dan juga musuh dari musuh-musuhnya Allah. Amma adawatu halillah, adapun bermusuhannya dunia kepada Allah Ta'ala, fa inna taqta'u tariqan awliyaih, karena dunia inilah yang memutus jalannya para wali-wali Allah, yang menjadi hambatan, menghambat, merintangi para wali-wali Allah, pada kekasih-kekasih Allah. Wa amma adawatu hali awliya, adapun bermusuhinya dunia kepada wali-walinya Allah Ta'ala, fali annaha tazayyanat lahum bizinatiha, karena dunia inilah yang menghiasi para wali-wali Allah dengan perhiasannya dunia. Wa a'mathum bizuhratiha, dan membutakan mereka para wali-wali Allah dengan apa? Pamornya dunia. Fatazarrahu mirarata sabri, sehingga mereka para wali Allah harus menelan pil pahit, kalau bahasa kita. Harus menelan pil pahit di dalam sabar. Sabar terhadap dunia. Bimuqaatiha, di dalam memutus hubungan dengan dunia. Beliau harus menelan pil pahit dalam tirakatnya bersabar terhadap dunia. Wa amma adawatuha li a'daillah, adapun memusuhinya dunia kepada musuh-musuhnya Allah Ta'ala, fastijrajuha bimakriha, fali istijrajiha bimakriha, yaitu istijrajnya dunia dengan cara makar, memperdaya, seolah-olah mereka ini mendapat rahmat dari Allah dan juga jadi ujian untuk orang mukmin, untuk orang yang taat. Makanya orang taat jangan terperdaya. Saya suka sholat,
Salat 5 waktu tidak pernah saya tinggal. Puasa Ramadan saya jalankan, bahkan sunnah-sunnah saya tahajud saya jalankan. Dan teman saya boro-boro tahajud, boro-boro duha, sholat 5 waktu nggak pernah, tapi usahanya lancar terus. Nah, saya sendiri yang suka sholat, suka ibadah, kok begini-begini, hati-hati itu makar dari syaitan. Itu istijroj. Orang yang nggak patuh sama Allah, tukang maksiat, selalu mendapat rezeki, duitnya banyak terus, sedangkan saya yang tidak pernah mengkhianati perintah Allah, tapi kok boro-boro banyak untuk kebutuhan sehari-hari saja harus menelan pil pahit. Jangan terpedaya. Mereka demikian itu istijroj dari Allah, bukan rahmat. Tapi kita hamba-hamba Allah yang beriman, walaupun sedikit, itu rahmat kasih sayang dari Allah. Hatta awalu alaiha, tujuannya supaya apa? Supaya kita berpaling kepada dunia, supaya terperdaya. Nah, kalau begini caranya, ngapain juga aku sholat, susah-susah sholat, mereka yang gak sholat tetap lancar-lancar aja rezekinya. Terpautlah hati, berpaling akhirnya kita. Naudzubillah, ya, naudzubillah. Semoga Allah menjaga memelihara kita. Fahadihi, nah ini al-madhkuratu kulluha, semua yang diceritakan dari awal bab hamgai sampai akhir, jumalul hidayah ila bidayatit thoriq, himpunan jumlah-jumlah hidayah ila bidayatit thoriq, yang menuju pembukaan jalan. Baru pembukaan. Semua yang disampaikan, diutarakan, diceritakan dari awal kita, bukan bab dari kita, terus sampai sini, ini baru pembukaan. Pembukaan menuju jalan yang mengantarkan kita kepada Allah. Fi muamalatik ma'allah, dalam pergaulan kamu bersama Allah, terhadap Allah, muamalahmu terhadap Allah. Jadi antara hamba dengan Allah, antara kita makhluk dengan Allah sang pencipta. Semua yang diuraikan tadi dari awal. Jadi urusannya, hubungannya adalah hablum minallah. Biadai awamiri, yaitu dengan cara menjalankan semua perintah Allah, wajib nabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa bi badinusy manahi, dan di sebagian naskah menggunakan redaksi manahi, bukan nawahi. Wa huwa aula, nah ini yang utama. Wa usyiru alaika Allah, dan sekarang aku akan memberikan isyarat kepadamu, kata Imam Ghazali. Jadi beliau menyampaikan kepada kita pembaca, jadi aku akan memberikan isyarat kepada engkau bijumalin minal adab, jumlah himpunan perkataan tentang adab. Jadi nanti ini ke depan Imam Ghazali akan menguraikan tentang tuntunan adab. Litu akhida nafsa, supaya bisa tujuannya supaya kamu bisa muhasabah. Nah,
muhasabah dan watadawa nafsa, dan mengobati nafsumu, menangani nafsumu, dirimu atau al-qabiha, nafsumu yang buruk, nafsumu yang jelek, nafsumu yang merugikan, biha aibitilkal juma, yaitu dengan tuntunan-tuntunan adab tadi, bi mukhallatatika ma'ibadillah, dalam pergaulanmu bersama sesama hamba Allah. Artinya nanti ke depan nih Imam Ghazali sessionnya antara bimbingan antara kita dengan sesama makhluk Allah, sesama manusia. Wa suhbatik ma'ahum di dunia, dan persahabatan kamu bersama mereka di dunia. Fal adab wa isti'malu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Ini kadang kita bicara adab, ada hulukan adab dulu baru ilmu. Ketika ditanya apa arti adab, apa yang dimaksud adab, nah, kita sendiri nggak paham. Nah, ada penjelasannya di sini. Apa itu adab? Adab itu isti'malu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Pelaksanaan sesuatu yang terpuji, baik itu perkataan maupun perbuatan. Jadi perlakuan yang terpuji baik perkataan maupun perbuatan. Perbuatan terpuji kita lakukan adab. Perkataan yang terpuji kita lakukan adab. Nah, ini wilayahnya wilayah lahiriah. Ruangnya fisik. Nah, kalau akhlak batin, daleman, sifat. Jadi adab, akhlak sama, bedanya ruangnya, ruang geraknya. Kalau adab lahiriah, kata-kata kita, lisan kita baik, yang kita tuturkan, yang kita ucapkan, berarti kita beradab. Tindakan kita, perbuatan kita baik, berarti kita beradab. Jadi adab itu adalah pelaksanaan sesuatu yang terpuji, baik itu perkataan maupun perbuatan. Ai bi husnil ahwal wal akhlak, yaitu dengan sikap, tindakan dan akhlak yang baik. Artinya perkataan baik dan perbuatan baik tersebut juga harus selaras dengan akhlak hati yang baik. Makanya orang yang merunduk badannya tapi hatinya sombong belum beradab. Walaupun dia nunduk-nunduk, tapi di hatinya ada merasa lebih baik dari orang lain, belum beradab. Tidak ada rasa hormat kepada yang berhak dihormati, walaupun dia nunduk-nunduk, belum beradab. Harus selaras dengan gitu. Nah, tidak cukup dengan sebatas fisik kita yang gitu. Contoh dalam tindakan tawadu misalnya, sikapnya menunjukkan tawadu, merunduk, tapi hatinya tidak tawadu, ya belum adab, belum beradab.
Makanya kata Imam Ghazali kata Syekh Nawawi syarahnya bihusnil ahwal wal akhlaq. Wajtima'il hisalil mahmudah min bastil wajhi, dan juga himpunan perpaduan sikap-sikap yang terpuji min bastil wajhi, dari mulai marah-mahi banget kalau orang Sunda bilang cerah wajah ya. wa husnil liqa, dan pertemuan yang baik, artinya ketika bertemu dengan orang lain dengan sikap yang baik. Wa husni tanawul wal akhdi, dan juga menerima dan mengambil juga dengan cara yang baik. Ini bukan sebatas satu hal saja, menyangkut berbagai aspek, baik lahiriah maupun batiniah. Itulah adab. Cara mengambil kita baik, cara menerima juga baik, cara memberi baik, cara menyambut baik. Nah, itu adab. Waqad qala Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah berkata, al-adab al-wuquf ma'al sinat. Adab itu adalah konsisten sambil dalam sesuatu yang dipandang baik. Sesuatu yang dipandang yang baik, yang dianggap baik, teguh. Dan bukan hanya terhadap sesama aja, adab itu bukan terhadap sesama manusia. Likulli syai'in adab, walikulli halin adab, walikulli waqtin adab, walikulli maqamin adab. Wa may yulazimil adab yablughu mablaghar rijal, wa man harramal adab fahuwa ba'idun min haitsu yadunul qurba wa mardudun wa min haitsu yadunul maqbul. Segala sesuatu itu ada adabnya, ada etikanya. Waktu ada etikanya, tindakan perbuatan ada etikanya. Magam, kedudukan, derajat ada etikanya. Barang siapa orang mayyulazimul adab, orang yang teguh menjalankan adab, yablughu mablaghar rijal, dia akan sampai kepada kedudukan orang-orang berhasil, orang-orang yang sukses. Pengusaha beradab menjadi pengusaha sukses. Pelajar yang beradab menjadi pelajar yang sukses. Pekerja yang beradab bukan menjadi pekerja yang sukses. Tapi sebaliknya, orang yang tidak menjalankan adab, menyia-nyiakan adab, mengharamkan, maksudnya tidak melakukan adab, menjalankan adab, dia hanya berhalusinasi, mengira dekat padahal jauh, mengira diterima padahal ditolak. Keterangannya ada di kitab Awarithul Ma'arif.
Imam Suhrawardi. Wakilan dan dikatakan adab itu al-ahdu bi karimil akhlak, menjalankan akhlak-akhlak mulia. Adab menurut Kil. Wakilan dan dikatakan adab itu huwa ta'dimu man fauqah. Adab itu adalah mengagungkan orang yang lebih tua, lebih mulia darinya. Kita mengagungkan orang tua, adab. Kita mengagungkan ulama, adab. Kita mengagungkan kakak, adab. Kita mengagungkan atasan, adab. Kita mengagungkan bos, adab. Ta'dimu man fauqah. Waridku biman dunah, dan lembut terhadap orang yang di bawah kita, kepada yang lebih muda, kepada adik, bos kepada karyawannya, pimpinan kepada bawahannya, lembut, penuh kasih sayang, ada. Bapak kepada anaknya, suami kepada istrinya, adab juga. Sebagaimana adabnya suami istri kepada suaminya, menghormati, mengagungkan, adab. Anak mengagungkan bapaknya, adab. Nanti bapaknya halus lembut kepada anaknya juga adab. Kalau ba'dul mutaqaddimin, sebagian ulama-ulama mutaqaddimin berkata, ulama itu ada mutaqaddimin, ada mutaakhirin. Sebagian ulama berpendapat, sebagian ahli berpendapat mutaqaddimin itu dari era 300 tahun ke belakang sampai zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Nabi, itu mutaqaddimin. 300 tahun ke sini termasuk mutaakhirin. Ada lagi ulama yang berpendapat mutaqaddimin itu dari masa 500 tahun atau kurun kelima ke sana mutaqaddimin. Kurun kelima ke sini atau 500 tahun ke sini mutaakhirin. Jadi ada dua pendapat. Nah, sebagian ulama mutaqaddimin berkata kama anna quwwatal azza bil at'imah al masnu'ah, sebagaimana jasad kuatnya dengan makanan-makanan yang dibuat, makanan-makanan yang dipasak dengan berbagai disiplinnya, resepnya, jasad jadi kuat. Kada kuwatul akal bil adabil masmu'ah, demikian juga akal kuatnya dengan adab yang masyhur. Hanya ada ilmu kepribadian, ilmu budi pekerti. Nah, ilmu budi pekerti itu salah satunya kedisiplinan di sana diajarkan. Itu yang membuat akal kita kuat. Makanya jangan harap orang tidak disiplin bisa pintar. Selama tidak disiplin, selama itu bodoh. Yang kebanyakan pintar disiplin. Kenapa? Karena kuatnya akal itu dengan adab. Satu dari didikan adab ya disiplin. Dikuli waktu dan disiplin. Waktunya malam ya malam,
Ditunaikan haknya malam, haknya siang. Siang pantasnya apa, malam pantasnya apa. Diperlakukan sesuai haknya. Adab. Menghormati yang tua, menyayangi yang muda, adab. Tidak kebalik. Ketika kebalik, belum ada. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mutakhirin juga berkata, min bahril mutaqarrib, perkataannya dari bahar mutaqarrib, wa ma kullu waqtin tara mus'ifan fakun hafidan li tariqil adab. Tarallaha yakshifu ma qad khafiya fatahdi bi ajrin wa nailir rotabi. Wama, sama sekali tidaklah kuluwatin, manahi tepati-pati, kuluwatin setiap waktu, taro kamu melihat musibah yang membantu apapun, maka jadilah kamu hafidhan li tariqil adab, yang senantiasa menjaga adab. Artinya kamu tidak akan bisa dibantu atau menemukan yang membantu kamu setiap waktu. Ada kalanya kamu harus menjalankan sesuatu itu sendiri. Maka ketika demikian, jagalah adab. Tarallaha yakshifu ma qad khafiya. Kamu lihat Allah membuka sesuatu yang tersembunyi, memperlihatkan, menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Fatahda bi ajrin, dan kamu mendapat bagian pahala, wa nail rotabi, dan meraih kedudukan. Artinya dengan adab, sesuatu yang tersembunyi Allah singkap, sesuatu yang samar Allah singkat jadi jelas. Tadinya nggak jelas jadi jelas dengan adab. Dan dengan adab, menjalankan adab, mendapat pahala. Selain mendapat pahala, juga diangkat kedudukan. Nanti orang beradab beda, kedudukannya lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya lebih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi terjemah wallahu a'lam. Sudah ganti pasal, ganti bab, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan tuntunan-tuntunan Imam Ghazali yang diperjelas oleh Syekh Nawawi ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang menjadi tuntunan bagi kita, sehingga kita terbina, terarah, dan Allah ridho kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sekarang bersama kita di pasal terakhir di bab tentang maksiat hati. Ya, semoga semakin menjadikan pemahaman kita agar semakin hati-hati dalam menjaga hati kita, karena disempurnakan kita akan
terkait adab ya di lanjutan pasal yang lain yang mungkin ini sebagai penutup kajian kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ya. Jadi setelah hari ini kita akan tahukan terlebih dahulu, nanti baru akan jumpa kembali di bulan Syawal yang kita doakan guru kita Al-Karam Kiai Subro Zaki. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan afiat untuk beliau, menjadikan dan dimudahkan segala urusannya. Allah SWT memberikan keberkahan ilmunya di akhirat dan memberikan kesabaran dalam memimpin kita semua santri-santrinya. Kita doakan guru kita Al-Karam Kiai Abdul Rahman Idris yang berhalangan hadir. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan beliau, Allah juga menjadikan sabar dalam diri kita semua, dan Allah senantiasa diberikan kita untuk terus mengikuti jalan-jalan yang beliau ajarkan. Dan akhir mewakili pengurus DKM Sinai mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mohon keridhaan supaya guru kita Al-Karam Haji Subro Zaki yang bersabar dengan kita. Semoga kami masih terus membutuhkan bimbingan, dan semoga kita semua bisa mengikuti ya apa yang telah beliau sampaikan melalui kajian kitab ini. Akhir juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang masih terus istiqamah hadir, dan semoga kita diberi kekuatan untuk bisa menjalankan apa yang telah guru kita telah mengaplikasikannya, terutama dalam mengamalkan di bulan suci Ramadan yang akan kita jalani minggu depan. Mari kita sama-sama berdoa dengan berdoa berterima dan semoga kita jadikan hamba yang senantiasa istiqomah dan menjadikan kekuatan bagi kita untuk terus ya mengamalkan apa yang telah diajarkan guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kami tutup dengan berdoa untuk majlis, kami informasikan untuk giat zikir Sabtu subuh pagi insyaallah bertempat di Masjid Al-Muhajirin Pasar Bukit Jaya Kusuma, dan juga sekaligus tawafan dan halal dan rangka menyambut bulan suci Ramadan. Semoga jamaah sekalian hadir ya kelompok pengajian Sinai untuk istiqomah bersama guru kita dalam kegiatan tersebut. Mari sama-sama kita sempurnakan. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Ada kabar bahwa orang tua kita ya Umi Laura Alantas sedang sakit kurang sehat, juga informasi bahwa Sayyid Anan berusaha guru kita Allah Rahmat juga sedang kurang sehat. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, Allah menyembuhkan penyakitnya, sembuh yang tiada kambuh lagi, dan jadikan semakin bermanfaat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi yang menghasilkan orang punya salihah. Semua ilah mujasadullahu. Allahumma anta syafi nasifah ila sifat sifat dari seperti wasiatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya hadir mu'adil wa sabil Nabi sallallahu alaihi wasallam Amin. Allahumma rabbana salli bil ba'sa wasbi shifa amrika dirusika mana subhanakallahumma wa bihamdika alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-adha asrafna fatub alaina tauba tafsiru kulla hawba wastulana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwan wa sairil khillani wa kulli di mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna ala biktisabi fitna bil mustafa rasuli naqqa bi kulli suli bil mustafa rasuli naqqa bi kulli suli bil mustafa rasuli naqqa bi kulli suli salat wa salam rabbi alaihi adad habbi wa alihi wa sahbihi idada qashi syuhbi walhamdulillahi bil badai wa tanahi abdullah wal dari qabli la ilaha illallah al mawjudu bi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru fi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina bil ihsan ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'al awladana awladan sholihin hafidhil Qur'an wa sunnati wa ahli mubarakah hayatun fid wal akhirah Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam